Sakit. Sakit. Halo Urban Life, balik lagi bareng Khalid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gua akan mereview sebuah produk bisikan setan. Bisikan setan. Karena kalau di Shopee-nya namanya itu Sound Devil. Widih. Suara setan. Tapi ini terjual banyak banget ya. Ya karena emang desainnya bagus sih, bukan bagus, bilang apa ya? Unik. Ya, karena hampir kebanyakan sekarang TWS itu model-modelannya mirip-mirip sih casingnya ya. Suaranya biasa. Desainnya doang dibagus-bagusin. Ya, zaman sekarang itu. Kalau dulu kan orang desainnya biasa, suaranya bagus. Sekarang kebalikannya. Suaranya biasa, tapi desainnya bagus. Yang penting kelihatannya bagus. Betul, karena itu salah satu nilai jual di Indonesia. Ya, suara mah bisa dibilang opsi kedua lah. Yang penting tampilannya keren. Yang KW aja laku. Iya. Apalagi ada RGB-nya. Wah anjir, itu gaming banget tuh. TWS gaming banget. Jadi hari ini gua akan mereview produk dari Sound Devil. Kalau gue lihat sekilas itu bagus banget sih dari packagingnya dan juga bentuk casingnya. Daripada lama-lama, mana itu dia barangnya? Awu banget anjir. Nah, ini dia Sound Devil kejauhan ya. Iya, kurang tinggi. Tenang om. Sah. Asik. Kayak gitu nih keren. Ya, inilah dia Sound Devil. Di depan gue ini ada Sound Devil H13. Gue nggak tahu kenapa namanya Sound Devil di Shopee, tapi di sini nggak ada tulisan Sound Devil. Apa ini artinya Sound Devil ya? Ini nggak ada Sound Devilnya sama sekali ya. Kalau dilihat dari halaman depannya, packagingnya sih ini oke banget sih tampilan casingnya. Dan juga ini ada 3 warna. Di keterangan itu ada green, black, dan blue. Kali ini gue pesen yang warna black. Terus ada keterangan apa lagi? Ini bisa buat segala jenis Bluetooth, yaitu handphone, tablet, dan juga PC. Jadi ini bisa buat digunakan di semua device yang ada Bluetooth enable-nya. Terus di bagian belakang ada keterangan juga colorful light. Nah itu tuh yang paling sering dicari sama orang-orang tuh. Warna-warni colorful light. Terus kedua hi-fi stereo sound, beer corkscrew, one step pairing, button control, comfortable fit, hydro thermograph. Nah, itu buat yang tahu boleh tulis di komen hydrothermograph itu apa ya. Karena di sini nggak dikasih keterangan, cuman poin-poin aja. Dan juga ini udah menggunakan Bluetooth yang versi 5.3. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita unboxing si Sound Devil H13 ini. Tapi sebelum gua unboxing, seperti biasa gua mau ngingetin buat kalian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan juga boleh dong follow akun sosial medianya Urban Life biar kalian dapat link pembelian untuk barang-barang X review kita. Dan juga kalau kalian mau lebih cepat lagi dapat notifikasinya, boleh juga di kolom, boleh juga langsung di follow Tokopedia Shopee-nya kita. Gitu, Tokopedia Shopee-nya kita. Oke, sekarang kita akan mereview. Kan nggak kelihatan juga muka gua. Buat apa? Oke, inilah dia si Sound Devil H13. Untuk itu langsung aja kita buka. Pertama kita selepetin kayak gini karena nggak ada segel sama sekali, jadi tinggal dibuka aja. Langsung disambut oleh si earbuds-nya dan juga casingnya. Kalau dilihat sekilas ini keren banget sih bentukannya. Terus ya kalau kalian nggak pegang sebenarnya ini terlihat mahal. Cuman kalau udah dipegang ya udahlah ya. Bahannya plastik banget dan juga kosong sebenarnya. Cuman ya udahlah nanti kita dengerin sama-sama. Terus dapat apa lagi? Dapat kabel Type C. Nah, ini kabel Type C dan juga buku panduan yang udah berbahasa
Inggris dan juga China. Jadi ya udah cukup oke lah buat kita baca-baca. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, inilah yang digunain buat cari tahu bagaimana cara riset, cara pairing, dan juga kalau ada problematik lainnya kayak gitu. Jadi jangan dibuang buku panduannya. Sip. Sudah selesai, kita kembali lagi. Hahaha. Kenapa adanya meja ini jadi ribet ya? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan desainnya. Untuk desainnya sendiri, gue bahas kayak si casingnya dulu. Untuk casingnya sendiri, yang tadi gue bilang ini beneran kayak Jipo. iya, kayak korek yang cek. Cuman kalau dipegang sih ya, gue sebenarnya waktu awal lihat ini ekspektasinya tinggi. Keren gitu bentukannya, wah besi nih. Pas dipegang ya udahlah ya, sesuai harga aja sebenarnya. Terus kalau buat dibilang solid atau enggak, ini enteng banget bukannya, dan juga ya tuh godek-godek. Terus di bagian depan itu ada logo apa ini gue nggak tahu, kayak velg. Terus ada baut-baut yang nggak bisa di ini, cuman bohongan doang. Bagian bawahnya itu ada yang namanya port Type C ya. Terus di bagian belakang nggak ada apa-apa, nggak ada tulisan apa-apa, clean. Kiri kanannya juga sama. Dan juga ini ada tanda buat kalau bukanya itu ke samping, kayak gitu. Untuk earbudnya sendiri atau TWS-nya sendiri ini udah dilengkapi dengan yang namanya touch control. Dan juga bentukannya ya mengingatkan kita pada TWS-TWS murah pada umumnya. Nggak ada ciri khasnya sama sekali sebenarnya. Cuman ya gitulah ya. Kembali lagi, ini TWS budget yang lebih mengutamakan desain. Tapi siapa tahu suaranya bagus, nanti kita dengar sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dari spesifikasinya. Sebelum itu gue coba dulu, gue masukin, siapa tahu bisa nyala. Katanya ada itu, colorful light. Mana colorful light? Oh, kenapa taruh di bawah? Ini sebelah bawah tuh. Kelihatan nggak tuh hijau? Udah, hijau. Colorful light-nya di situ. Kalau tadi kita udah bahas desain, sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan spesifikasinya. Tapi sebelum itu, sebaiknya gua pakai dulu. Sekarang nunjukin gimana sih fitting di telinga kalian. Yang pertama kalian harus keluarin dulu, terus cari di handphone kalian. Yang ini namanya H13. Nah, Pastiin kalau habis beli, sip, terkoneksi. kalau udah datang langsung dicas. Betul, karena tadi pas kita buka ternyata baterainya nggak ada sama sekali. Karena di sini tuh nggak ada LED notifikasi sama sekali. Sini tuh nggak ada lampunya. Jadi awalnya kita nggak tahu kenapa nggak bisa dikonekin, gagal. Bahkan nggak ketemu malah namanya ya Om. Terus kalau ketemu yang bunyi sebelah. Nah, itu harus dicas dulu aja. Sepengalaman kita sih, itu awal-awal tuh kita coba kok nggak bisa. Di sini juga nggak ada lampu merah birunya, nggak taunya harus dicas dulu. Nah, sip. Jadi setelah terkoneksi kalian bisa dengerin lagu seperti biasanya. Untuk fittingnya sendiri, fittingnya itu ya seperti pada umumnya. Kalau ini karena ini enteng jadi enak-enak aja, dan juga ini tipe yang di luar kuping bukan yang in ear. Nggak responsif ya. Ini ada touch controlnya, tapi yang tadi kalian lihat itu apa, air cubit ya? Oh, cubit. Nah, terus buat apa ada aksen ginian sih? Tuh. Oke, setelah pengetesan beberapa saat, untuk touch controlnya itu ya kadang bisa kadang enggak, buat yang ada tonjolan kayak gininya. Cuman kalau misalnya kalian mau lebih yakin tuh di sini udah pasti bisa kalau air cubit. Nah, nggak tahu kenapa untuk touch controlnya itu lebih responsif kalau kita cubit kayak gitu. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau kecepatan langsung di pause aja. Oke, kalau dari gue pribadi touch controlnya itu ya nice to have aja, karena kadang bisa, kadang kagak, kadang nyala, kadang enggak. Pas dipencet malah tahu-tahu mati, malah tahu-tahu on. Ya kayak gitulah. Sekarang waktunya kita dengerin sama-sama audio experience dari si Sound Devil H13 ini. Langsung ambil TWS kalian, langsung pakai
seenggaknya kalian dapat gambaran gimana sih hasil suara dari si Sound Devil H13 ini ya guys. Ini dia audio experience Sound Devil H13. Connected. Kalau kalian tanya menurutku gimana? Ada sulit digambarkan ya. Ya kalau misalnya buat dari segi harga, ya ini murah. Dan juga looks-nya ini oke sih menurut gua. Walaupun kalau dipegang plastik banget. Terus segi suara cukup oke aja menurut gua. Nggak yang dibilang jelek banget dan juga nggak bisa dibilang bagus banget. Ya kalau menurut kalian gambarannya itu sesuai dengan harga yang di under cepet. Under cepet itu suaranya kebanyakan datar, bassnya nggak terasa, treble-nya tajam, dan juga kalau dipakai berlama-lama apalagi volume di atas 100 di atas 60 atau di atas 70 itu sakit. Ya, jadi kalau misalnya kalian tanya apakah ini worth it untuk dibeli dengan harga yang segitu, kalau dari gue pribadi ini gue pribadi. Ada TWS yang di range kalian hanya perlu nambah dikit bisa dapat audio experience yang lebih oke daripada ini. Cuman kalau emang budgetnya mepet, kalian boleh beli ini dengan yang tadi segala macam kemampuan yang dia punya. Ya kayak tadi ini gambar casingnya bagus, terus ada LED-nya di bawah dan juga portnya udah Type C. Jadi nggak perlu beli kabel lagi. Kalian boleh beli ini di harga 60.000. Kalau buat suaranya, nikmatin aja. Kayak gitu. Terus sekarang kita masuk ke mic-nya. Gimana sih suara yang dihasilin oleh mic dari Sound Devil H13 ini? Kita dengerin sama-sama mic dari Sound Devil H13. Oke, Urban Loop ini adalah rekaman suara yang direkam menggunakan Sound Devil H13. Bagaimana menurut kalian? Baguskah? Biasa aja? Atau malah cenderung buruk? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, itulah dia tadi hasil suara dari mic H13. Ya, pada dasarnya mic ini karena nggak ada keterangan. Oke, belum. Oke, pada dasarnya karena mic ini nggak ada kelebihan di spesifikasi yang disebutkan tadi, ya emang fitur yang pasti harus dimiliki oleh sebuah TWS aja sih. Tapi kalau misalnya kalian tanya bagus atau enggak, cukup di kata oke aja. Karena suara gue terdengar jelas. Tadi kedengaran juga. Menurut lo gimana, Om? Lebih ke lumayan. Ya, lebih ke lumayan. Tapi kalau misalnya di keramaian, kayaknya udah mulai menurun sih kualitasnya kayak gitu. Kalau di ruangan sepi aja udah cukup bagus dan nggak terlalu bergema ya. Karena kan ada beberapa TWS yang bergema suaranya, kalau ini enggak sih.
Kayak gitu. Sekarang tes latency tes enggak perlu? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada mode-modean. Enggak ada? Oke, sekarang waktunya kita masuk ke yang namanya tes wajib bagi semua TWS. Karena apapun yang kita review selalu ada, bang latensinya gimana? Ya, sebenarnya kalau misalnya kalian tanya latensi, lebih disaranin pakai kabel sih daripada pakai Bluetooth ya, Om. Karena sebagus-bagusnya Bluetooth pasti ada delay per millisecond sih. Cuman ya kalau mau tanpa delay langsung pakai kabel aja. Langsung aja kita dengerin sama-sama latency test dari Sound Devil H13 ini. Oke, itu tadi Sound Devil H13 dengan latency test dari kita. Ya, bisa terlihat untuk latency testnya sedikit berasa sebenarnya. Walaupun gak ada embel-embel gaming. Terus kalau buat dipakai game gimana? Bisa-bisa aja. Kalau misalnya gamenya nggak mengharuskan kalian mendengar seluruh experience di game ya. Misalnya contoh kayak game PUBG yang harus dengar letak suara tembakan, terus langkah kaki, bisa-bisa aja. Cuman kalau kalian pakai ini buat dengerin itu kayaknya udah mati duluan baru langkah kakinya kedengeran. Jauh banget ya, nggak sejauh itu. Ya seenggaknya itu ada delay di situ. Jadi kalian harus berpikir dua kali lipat lah buat beli ini apabila kalian gunakan untuk main game terutama yang kompetitif. Nah, apalagi kalau game kompetitif itu kalian harus pikir dua kali deh buat beli TWS ini. Kalau misalnya disuruh milih, kalau misalnya kalian nih gamer, mending kalian beli kabel yang murah daripada beli TWS yang kayak gini. Kayak gitu. Ini enak aja buat kalian pakai sehari-hari. Tapi bisa kalau buat gaming gue nggak saranin pakai ini. Kayak gitu. Nah, sekarang ke kesimpulannya, siapa sih yang harus membeli si Sound Devil H13 ini? Kalau dari gue pribadi, buat kalian-kalian semua yang mungkin bosen dengan TWS, ini buat kalian yang mungkin bosen dengan casing TWS yang gitu-gitu aja dari tahun 2025 ke bawah itu casing kayaknya gitu-gitu aja. Ini boleh dijadiin pilihan kalian. Selain itu, untuk kalian yang pengen apalagi ya, gue kadang mikir kalau misalnya kayak gini sih. Darurat aja buat darurat ini. Ya, buat darurat gitu kan, buat darurat TWS, darurat buat apa juga sih? Ya, buat kalian-kalian yang emang dananya mepet, mau beli TWS ini bisa jadi pilihan karena ini TWS under 100. Di atas gocap dikit bisa dapat TWS yang kayak gini ya, menurut gue udah oke aja sebenarnya. Kalau budget kalian mepet di 60, kalau misalnya gue pribadi, kalau budget gue mepet, gue akan lebih simpan duit gue buat beli TWS yang di range harga under 200 atau di atas cepet dikit, karena itu akan lebih baik dibandingkan yang ini. Cuman kalau kalian emang udah pengen beli TWS di harga dengan budget 60.000, ya ini langsung beli aja. Oke aja kok buat dengerin lagu sehari-hari. Cuman kalau buat gaming kembali, misalnya kalian gamer di luar sana yang mau main game tanpa latency, lebih baik kalian menggunakan atau beli TWS atau earphone kabel aja, jangan TWS kayak gitu. Ya
boleh juga masukin komen kalian di Urban Life di bawah. Komen kalian, menurut kalian ini gimana sih? Siapa sih yang harus beli ini? Dan menurut kalian kalau misalnya kalian udah pakai, user experience-nya gimana sih? Baguskah menurut kalian? Cocokkah dengan gaming? Boleh tulis di komentar, kita sama-sama belajar. Karena semua ini adalah opini pribadi gua sendiri. Jadi ya kita coba lihatlah dari dua sudut pandang, dari yang udah make lama dan juga yang baru megang kayak gua gini. Oke, gua Walid pamit, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan juga yang pasti ini akan kita jual di barang X-Review kita, jadi pantengin terus Tokopedia dan Shopee kita. Karena ini barang akan meluncur ke sana dan kalian bisa beli di harga yang lebih murah lagi daripada barang yang baru. Untuk barang testing ini hanya kita gunakan 7 hari buat pengetesan aja. Selain itu, langsung kita simpen di gudang dan di wrapping ulang buat kalian beli di barang X-Review kita. Gua Khalid pamit. Dadah!